Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, berbicara tentang kesehatan, tentunya hal ini sangat didambakan oleh setiap orang. Dengan sehat, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari tentunya. Nah, berhubungan dengan kesehatan, kadang apa yang kita inginkan tidak seperti yang kita harapkan tentunya. Dan tentunya harapan kita sehat, tetapi ada kalanya kita mengalami hal-hal yang di luar itu. Nah, salah satunya akan kita bahas pada hari ini. Pernahkah Anda mengalami ketika sedang melakukan aktivitas, Anda bolak-balik ke kamar kecil untuk buang air kecil? Nah, itu yang akan kita bahas. Apakah itu yang dinamakan dengan, sering kita mengatakan, aduh ini kenapa ya dengan saya ini beser setiap saat, belum ada sejam saya sudah ke kamar kecil untuk buang air kecil, apalagi bagi kaum wanita. Ini yang sering buat saya yang agak-agak gimana ya, ketika kita sudah siap mau bepergian, kita sudah mempersiapkan dari tadinya, apalagi sudah pakai pakaian adat. Aduh, itu bikin kesel banget ya nungguin seorang wanita ke kamar kecil berkali-kali untuk buang air kecil. Ini yang akan kita bahas. Apakah beser pada perempuan? Bagaimana penanganannya? Nah, ini bersama Dr. Kadek Fajar Marte M. Biomed SPOGK. Beliau adalah konsultan uroginekologi dan rekonstruksi tentunya. Om Swastiastu, Om Dr. Fajar. Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Sehat Sehat. selalu ya, Dok ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Iya, dengan Ya. sehat kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari Iya, tanpa betul. hambatan tentunya, Dok Betul ya. sekali. Tapi ini dari pagi saya hitung-hitungnya baru 3 kali sih ke Baru 3 kali. toilet ya. Berarti untuk masih buang air. normal berarti. Masih normal ya, Dok. Dok, ini berbicara tentang normal atau tidak normalnya seseorang yang bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil, pastinya ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya, betul sekali. Khususnya bagi Anda para kaum perempuan ya tentunya. Nah, sebenarnya mengapa ini penting sekali untuk kita bahas, Dok, sore hari ini? Iya, terima kasih Pak Karang. Sebab gangguan berkemih atau yang di masyarakat itu namanya beser, itu sebenarnya kejadiannya banyak sekali. Hanya mereka enggan dalam mencari pertolongan untuk pengobatan. Karena perempuan-perempuan itu sering menganggap hal-hal seperti ini itu adalah sesuatu yang wajar. Mereka karena proses penuaan, karena ada riwayat melahirkan secara normal pada kehamilan sebelumnya, kemudian aktivitas perempuan Bali itu kan cukup kuat, cukup hebat-hebat perempuan Bali itu. Iya. Aktivitasnya banyak, ngangkat barang berat gitu, sehingga itu merupakan dianggap sesuatu hal yang wajar pada perempuan-perempuan, sehingga mereka enggan sekali. Padahal sebenarnya kalau gangguan ini diterapi itu bisa sembuh dan sangat memperbaiki kualitas hidup dari perempuan tersebut. Jadi bisa dikatakan ini bisa terjadi pada setiap perempuan, tetapi mereka enggan. Ini masalah biasa seperti Bisa. itu. Kalau perempuan itu memang lebih mudah untuk terkena gangguan dalam berkemih. Karena seperti kita tahu, saluran kencing atau yang namanya uretra pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan laki-laki, saluran pengeluarannya. Jadinya kan lebih gampang sekali dia mengalami trauma, baik trauma dalam saat melahirkan, kemudian terjadi penurunan di daerah saluran kencing tersebut. Kalau kita laki-laki kan tidak mengalami trauma apa-apa, sehingga kita akan lebih jarang apabila terkena gangguan-gangguan seperti gangguan berkemih tersebut. Jadi dengan kata lain ini pada perempuan akan lebih besar prosentasenya terkena gangguan berkemih ini atau beser ini sendiri, Betul Dok? Betul sekali. Ya, jadi kejadiannya sangat tinggi, cukup tinggi pada perempuan. Hanya yang berobat itu yang hanya beberapa yang memang sudah sangat parah sekali keluhannya. Ini kalau kita berbicara dari segi medis ini sendiri, apa sebenarnya istilah beser itu sendiri sih, Dok? Ya, beser itu adalah gangguan berkemih atau medisnya adalah inkontinensia urin. Inkontinensia urin itu artinya ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol pengeluaran kencingnya dia. Yang dapat kita periksa, dapat kita lihat bagaimana seseorang tersebut mengalami gangguan berkemih dan menyebabkan gangguan atau gangguan sosial. Ya, misalkan dia malu sama seseorang, atau misalkan dia ditinggal sama suaminya gara-gara bau pesing terus gitu. Ya, gara-gara kencing berkali-kali mengganggu. Kadang-kadang perempuan itu sampai depresi dia. Iya. Ya.
Tapi sebetulnya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana apa yang dinamakan berkemih yang normal itu. Nah, berkemih normal itu di mana satu hari kita maksimal hanya boleh berkemih maksimal 8 kali. Jadi kita dikatakan normal apabila maksimal minimal 3 jam kita bisa menahan kencing, itu sudah namanya normal, 8 kali sehari. Kemudian pada saat malam hari kita maksimal 1 kali sehari boleh berkemih. Kalau dia lebih dari 1 kali pada saat tidur, itu namanya tidak normal. Sudah atau istilahnya menjadi gangguan. Sudah menjadi gangguan, atau namanya istilahnya nokturia namanya. Kemudian yang ketiga, kapasitas kandung kencing itu adalah 400 sampai 500 cc. Nah, dan seseorang itu akan merasa ingin kencing pertama kali di saat sudah terisi 150 cc. Ya, jadi tidak cepat seseorang itu untuk bisa berkemih lagi. Jadi kalau kita sudah di luar definisi tadi tersebut, sudah, itu berarti itu merupakan suatu gangguan. Ya, bisa dikatakan ini normalnya seseorang atau kita melakukan atau buang air kecil itu 8 kali. 8 kali sehari maksimal. Dalam artian 24 jam itu sendiri. 24 jam. Nah, ini malamnya itu 1 kali. 1 kali. Maksimal. Seperti itu ya, Dok ya. Betul. Jadi sebelum malam hari atau mungkin ketika kita tidur bangun untuk ke toilet untuk buang air kecil, itu normal 1 kali, Dok. 1 kali normal. Ya, kalau sudah berkali-kali melebihi 1 kali lebih itu, dari 1 itu kali, yang menjadi normal, pertanyaan kita. Iya. Makanya perlu nanti kita cari apa penyebab dari gangguan berkemih ini. Kenapa kok bisa dalam semalam itu normalnya 1 kali, kok bisa orang tersebut lebih dari 1 kali dalam melakukan perkemihan tersebut. Tapi banyak orang yang mengatakan, ini sudah biasa itu. Padahal itu bisa berpengaruh terhadap kehidupannya, seperti itu, Dok. Karena mereka, terutama perempuan-perempuan, menganggap hal ini suatu yang wajar. Makanya mereka tidak mencari pertolongan untuk menyembuhkan keluhannya tersebut. Baik, Dr. Fajar, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih sebenarnya penanganan dari beser pada perempuan ini sendiri. Apa sih sebenarnya penyebab dari beser pada perempuan itu sendiri dan bagaimana penanganannya? Nah, di sesi berikutnya silakan ada yang ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali tentunya. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan, ini bagi Anda khususnya para wanita, para perempuan yang sering sekali terganggu dengan aktivitas sehari-harinya, bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil, padahal itu pasti mengganggu aktivitas Anda tentunya. Beser atau berkemih itu sering terjadi pada Anda, tetapi jangan menganggap itu menjadi yang biasa, akan menjadi bisa menjadi masalah di kemudian hari sebenarnya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dr. Fajar, kalau kita berbicara tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang, khususnya bagi perempuan, tadi dokter mengatakan ini kalau kita berbicara tentang perempuan dan laki-laki, ini prosentasenya perempuanlah yang sering mengalami, prosentasenya lebih besar terjadi beser, berkemih seperti itu ya, Dok ya. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan penyebab dari seorang perempuan yang mengalami beser itu sendiri, Dok? Iya, sebelumnya kita harus membagi dulu gangguan berkemih ini ada 5. Yang pertama adalah gangguan berkemih tipe tekanan. Tipe tekanan ini bahasa medisnya inkontinensia urin tipe tekanan, stress inkontinensia urin. Adanya pengeluaran kencing akibat aktivitas, atau bahasanya di orang awam itu kicipirit kencing.
Misalkan pada orang batuk atau kita ya. nunduk atau mengangkat barang berat atau pada perempuan-perempuan yang beragama Muslim pada saat melakukan sholat itu sering saat menunduk itu sering sekali keluar kencing. Nah sehingga mereka harus wudhu lagi seperti itu. Atau Jadi, mungkin ketika ada hal-hal yang lucu, ketawa bisa kencing, betul. itu juga masalah. Ketawa, bersin, batuk. Nah itu namanya inkontinensia urin stres atau tipe tekanan. Ada tekanan sehingga menyebabkan kencing atau bahasa di orang awamnya itu adalah kicipirit kencing dia. Oh jadi artis kita yang sering kita saksikan Mbak Nunung itu Iya, betul, kicipirit salah satunya itu. kencing ya dok ya. Iya, betul. Nah kemudian yang kedua adalah gangguan berkemih tipe desakan atau inkontinensia urin overactive bladder. Overactive bladder ini kandung kencingnya itu terlalu aktif. Harusnya kita bisa berkemih 3 jam minimal. Kalau ini baru terisi sedikit kandung kencingnya itu dia sudah kepingin kencing. Jadi dia kurang dari 3 jam. Kadang-kadang tiap 15 menit sekali perempuan ini sudah berkemih. Nah, ibaratnya ketika setelah minum 15 menit kemudian, aduh saya pengen ke belakang seperti itu. Seharusnya kandung kencing itu kita baru merasakan rasa ingin kencing itu apabila sudah terisi 150 cc minimal. Nah pada perempuan-perempuan yang mengalami gangguan seperti ini itu baru terisi 10 cc, 20 cc itu sudah aktif dia kandung kencingnya sehingga pingin kencing. Kadang-kadang kalau kita ajak ngobrol itu bisa 2-3 kali dalam waktu 15 menit itu dia udah permisi sebentar kencing gitu. Jadi kita bisa bayangkan dalam satu hari itu berapa ya bisa sampai 40 kali kencing dia. Iya, betul. Kemudian yang ketiga ada namanya inkontinensia urin overflow. Overflow ini susah kencing malah dia. Jadi pada pasien-pasien pasca operasi pengangkatan rahim akibat kanker serviks, kandung kencingnya itu menjadi kurang aktif sehingga hanya terisi saja kandung kencingnya, tetapi hasrat untuk mengeluarkan kencing itu tidak ada. Baik. Nah, sehingga dia ngumpul di kandung kencingnya itu. Kemudian yang keempat adalah continue. Continue itu terus-terusan mengalir. Nah, ini biasanya ada sesuatu tidak normal pada kandung kencing dan vagina. Jadi ada hubungan. Ya, hubungan antara kandung kencing dengan vagina. Ini biasanya akibat operasi juga. Sama satu lagi yang namanya transient inkontinensia urin. Dan kalau transient ini adalah suatu inkontinensia urin yang penyebabnya jelas dan apabila penyebabnya ini hilang, maka inkontinensia urin atau gangguan berkemih itu akan hilang. Misalkan contoh infeksi. Kemudian pada pasien-pasien diabetes mellitus gitu. Kemudian pada pasien-pasien tua dengan menopause. Nah, itu juga bisa asalkan kita obati diabetesnya, kencingnya juga akan hilang. Menghilang sendiri sebetulnya. Kayak infeksi, kalau kita sering bilang anyang-anyangan gitu. Nah, apabila kita sudah obati dengan antibiotik atau dengan minum yang lebih banyak, maka dia akan hilang. Nah, itulah namanya transient. Jadi terjadi sewaktu-waktu. Baik, ada 5 tipe yang harus kita ketahui ya. Baik, betul. Ada kita jeda sebentar. Kita terima dulu penelpon, ada Bu Made Kasiani dari Mengui, Badung niki. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Bu Made durus. Swastiastu, Dokter. Swastiastu, Ibu. Nggih. Yang mau tanya sama Pak Dokter. Nggih. Yang habis operasi batu ginjal, Pak Dokter. Betul. Okay. Tapi tiang kencingnya lebih dari 5 kali malamnya. Lebih dari 5 kali ya. Yeah. Tapi ini ke penyebabnya nih Dok? Ya, betul. Ya. Dokter ada yang ingin ditanyakan sama Bu Made? Kapan operasinya ya Bu Made? 4 bulan yang lalu, sudah yang 3 kali operasinya. Ya. Dari 3 kali juga. Ya, dari 4 bulan yang lalu itu terus kencing setiap malam hari itu lebih dari 4 kali ya Bu Made? 5 kali. Ya. Sampai saat ini juga masih mengalami hal tersebut Bu Made? Masih Dok. Kalau waktu sebelum sebelum operasi batu ginjal itu enggak ada keluhan seperti ini? Oh, itu dari dulu udah gitu ya. Oh, dari dulu ya. Iya, oke. Nggih. Ini yang juga mempengaruhi juga ya Bu Made nggih, jam tidur Bu Made nika sendiri ya. Ini kalau kita tidur, terima kasih Bu Made, nanti akan diberikan solusi terbaik oleh Dokter Fajar. Ini kalau kita berbicara tentang kualitas
tidur, kualitas istirahat kita juga akan menjadi terganggu seperti Bu Made kasihan ini sendiri ya. Seperti nama Bu Made ya, kasihan ya. Kasihan dalam artian kasihan waktunya bisa terganggu untuk istirahat, tetapi tiba-tiba aduh sebentar-sebentar bangun untuk ke kamar kecil seperti itu ya. Ya, jadi Bu Made ini yang dari Mengui, terima kasih pertanyaannya Bu Made. Dari Bu Made ini termasuk dalam inkontinensia urin tipe desakan dia. Nah, jadi kalau tipe desakan itu penyebabnya murni karena faktor saraf. Adanya ketidakseimbangan antara saraf yang berfungsi untuk mengisi kandung kencing dengan saraf yang berfungsi untuk mengeluarkan. Nah, jadi proses berkemih itu ada yang namanya fase pengisian dan ada yang namanya fase kencing, fase kencing. Nah, ini diaturlah oleh suatu saraf yang namanya saraf otonom, saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan. Jadi saraf yang membuat Ibu Made kencing ini terlalu aktif dibandingkan dengan saraf yang mengisi kandung kencing ini. Nah, itu memang tidak ada penyebab. Kalau kita cari di literatur itu pun juga tidak ada penyebab, cuman kejadiannya sering pada pasien-pasien usia tua di atas 40 tahun. Nah, kalau sekarang kita lihat Bu Made sudah termasuk dalam kriteria tipe desakan, yaitu dengan lebih dominan pada nokturia, jadi pada kencing lebih dari sekali pada malam hari. Nah, itu kita harus evaluasi dulu, dalam sehari itu Bu Made berapa kali kencing, kemudian berapa konsumsi air minumnya Bu Made setiap hari dan sebelum tidur. Nah, karena sebenarnya terapi-terapi untuk tidur malam ini sebenarnya simpel, kita kurangi minum beberapa jam sebelum kita melakukan tidur, istirahat. Ya, jangan pada saat menjelang tidur kita malahan minum lebih banyak, kemudian malam begitu kita malam bangun dan kencing, malahan kita minum lagi setelah itu. Jadi terus akan seperti itu. Nah, sebenarnya yang seperti ini Bu Made bisa melakukan terapi pembatasan cairan, utamanya sebelum tidur. Gitu. Caranya seperti apa? Bisa diulangi sekali lagi dok untuk terapinya? Untuk terapinya, kalau memang hanya terganggunya itu pada saat tidur saja, maka nanti Ibu Made 2 jam sebelum Bu Made tidur itu Bu Made terakhir minum, dan sebelum tidur Bu Made kencing. Oh, ya, gitu. Jadi jangan lagi sebelum tidur itu Bu Made minum lagi. Gitu. Nah, kalau seandainya dalam 1 hari itu Bu Made kencingnya lebih dari 8 kali, yang mana Bu Made termasuk dalam inkontinensia urin atau gangguan berkemih tipe desakan, mendesak ingin kencing, yang saya bilang tadi penyebabnya adalah karena gangguan saraf, maka perlu dibantu dengan terapi obat. Terapi obat ini pun juga tidak bisa segera, jadi perlu waktu untuk memperbaiki keadaan saraf tersebut dan diiringi dengan terapi perilaku. Perilaku itu salah satunya adalah tadi 2 jam sebelum tidur Bu Made terakhir untuk minum, dan sebelum tidur Bu Made sebaiknya berkemih. Jumlah minuman yang air yang diminum itu juga mempengaruhi akan terjadinya hal-hal seperti yang dialami oleh Bu Made ini sendiri, dok? Iya, betul. Makanya kalau kita menemukan pasien-pasien dengan gangguan berkemih tipe desakan ini, yang pertama kita pikirkan adalah konsumsi minumnya. Kadang-kadang kan memang ada perempuan-perempuan itu atau kita itu memang doyan minum sehingga selesai minum sebentar lagi kencing, Yang dinamakan mengalami gangguan itu apabila minumnya cukup tetapi kencingnya banyak. Tapi kalau minumnya memang sudah banyak, kita kan sehari itu minum 1,5 sampai 2 liter kan gitu normalnya. Tapi kalau pada pasien-pasien itu selalu kemana-mana bawa air, bawa minum gitu, kemudian sedikit-sedikit minum, itu tentu produksi kencingnya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, kita singkirkan adanya infeksi. Nah, kalau kita infeksi itu kita cek dulu kencingnya. Nah, apabila di kencingnya itu ternyata tidak ada bakteri, tidak mengarah ke infeksi, berarti Bu Made masuk ke kriteria gangguan berkemih tipe desakan.
Apakah ini juga ada pengaruhnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Made, operasi batu ginjal ini sendiri, Dok? Nah, seharusnya tidak. Tidak. Karena kan terapi batu ginjal ini bukan bersifat radioaktif seperti kayak radiasi, seperti pada pasien-pasien kanker. Yeah. Nah, kalau pada pasien-pasien kanker yang mengalami radiasi di daerah panggulnya tersebut, itu biasanya memang akan mengganggu juga proses saraf itu. Nah, tapi ini kan hanya terapinya dengan memecah batu, jadi tidak menurut saya tidak ada hubungan antara itu. Dan memang Bu Made sendiri tadi bilang sebelum operasi ginjal, batu ginjal itu memang sudah mengalami itu, gitu. Gangguan itu ya, Dok ya. Nah, itu yang tipe desakan itu. Baik, Dr. Fajar, dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana penanganan beser pada perempuan. Dan terima kasih Bu Made di Mengui Badung. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana menangani beser pada perempuan atau penanganan beser pada perempuan. Masih kita bahas bersama Dr. Kadek Fajar Marte, M. Biomed SPOGK. Beliau merupakan konsultan uroginekologi dan rekonstruksi. Silakan Anda yang ingin bergabung, bertanya lebih banyak lagi, atau mungkin ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Dr. Fajar akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Bu Made dari Mengui sudah diberikan solusi yang terbaik, ada terapi yang harus dilakukan dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Made, karena itu merupakan tipe berkemih desakan itu sendiri ya, Dok ya. Desakan, Itu yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana dengan tipe yang tekanan itu sendiri sih, Dok? Iya, kalau tipe tekanan itu bahasa umum yang sering kita temui adalah kicipirit kencing. Jadi ada suatu pengeluaran kencing yang tidak terkontrol akibat adanya suatu aktivitas atau ada tekanan, seperti pada saat batuk, pada saat ketawa, pada saat bersin, pada saat kita menunduk, itu semua ada pengeluaran kencing. Nah, kalau yang seperti ini murni karena ada gangguan atau penurunan dari anatomi saluran kencing tersebut. Nah, kita bayangkan bahwa dinding vagina itu ada dinding depan dan dinding belakang. Dinding depan itu akan menyangga organ kencing. Nah, kan itu kan lokasi lubang kencing dan lubang vagina kan sangat berdekatan sekali. Nah, itu terletak di atas dari lubang vagina, lubang kencing itu. Jadi pada pasien-pasien yang bersalin atau mengalami persalinan itu kita bayangkan bayi lahir persalinan normal itu, bayi lahir kemudian itu tentu akan merusak struktur daerah vagina tersebut, atau yang bahasa medisnya adalah merusak struktur dasar panggul, dasar otot-otot dasar panggul itu, sehingga dinding vagina itu cenderung lebih turun, dinding vagina yang bagian depan itu cenderung lebih turun. Nah, begitu dia turun, maka kandung kencing yang disangga oleh dinding depan vagina itu juga akan ikut turun. Nah, sehingga tekanan di daerah itu sudah tidak bagus lagi pintunya. Sehingga apabila ada tekanan yang tinggi akibat batuk atau akibat berkemih, itu tentu akan pintunya ini, yaitu saluran kencingnya ini tidak bisa menutup dengan baik sehingga akan keluar dia. Nah, itu memang dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, ringan itu maksudnya seseorang itu beraktivitas berat baru dia keluar kencing. Tapi ada yang dia cuman hanya duduk atau jalan atau bungkuk aja dia sudah basah itu daerah vaginanya itu. Nah, itu yang sudah termasuk yang berat gitu. Jadi tidak salah ya kalau kita sering mendengar kalimat, wah, dia tertawa sampai terkencing-kencing. Iya, betul. Itu seperti itu ya. Itu padahal itu memang gangguan, merupakan gangguan ya. Kalau dia yang tipe tekanan seperti ini, itu sarafnya normal, saraf pengisian dan pembuangan kencingnya normal, tetapi yang terganggu adalah anatomi penyangga dari kandung kencing tersebut. Jadi gitu. penyebab
sehingga terjadinya hal tersebut itu apa sih, Dok? Ya, karena rusak akibat ya satu misalkan persalinan. Persalinan Ya, satu. dua. Ini persalinan yang normal atau persalinan Ya. secara sesar atau Persalinan operasi? normal ditemukan lebih tinggi kejadian gangguan berkemih. Karena memang kehamilan sendiri, kita bayangkan perempuan hamil itu 9 bulan membawa perut yang besar, beban yang besar, sehingga otot-otot di bagian bawah itu juga menjadi lemah. Malah sering sekali perempuan-perempuan hamil itu pada saat hamil mereka terjadi gangguan yang seperti ini karena kan bebannya berat. Jadi begitu dia batuk atau bergerak sedikit aja udah nggak bisa nahan kencing dia. Sering sekali seperti itu. Iya. Ya, jadi mau sesar atau mau normal itu kejadian seperti ini tetap ada. Cuma hanya pada yang lahiran normal itu tentu akan lebih tinggi angka kejadian dibandingkan Kansnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Ini apakah semua perempuan yang melahirkan akan mengalami hal ini, Dok? 50% kalau dari data ya, Iya. 50% perempuan yang mengalami persalinan normal, nah itu biasanya terkena gangguan berkemih yang tipe ini. Ya, cuman kan kita ketahui bahwa otot vagina, otot dasar panggul itu kan juga mengalami suatu recovery. Recovery-nya itu 3 bulan dari lahiran. Nah, apabila lebih dari 3 bulan dari lahiran, keluhan ini muncul, menetap, nah itu maka perlu dilakukan penanganan. Bagaimana kita bisa tahu secara pasti nih kalau perempuan ini mengalami gangguan tipe tekanan seperti ini, Dok? Tipe tekanannya. Iya. Jadi kalau untuk tipe tekanan ini cukup mudah perempuan-perempuan mengetahui. Ya, jadi pada saat ibu-ibu atau perempuan itu sudah ada rasa ingin berkemih, coba batuk. Batuk atau bersin. Nah, apabila pada saat batuk itu basah, keluar kencing, nah itu sudah termasuk yang namanya gangguan berkemih tipe tekanan. Tekanan Ya, seperti simpel itu. sebenarnya ya. Jangan keadaan kandung kemih kosong, jangan setelah berkemih baru kita coba ya tentu karena kosong kan. Gitu. Tapi pada saat kita sedang ada rasa ingin berkemih, ditahan dulu, kemudian kita lakukan batuk. Batuk Ya, atau tertawa. Nah, kita lihat ada nggak pengeluaran kencing pada saat kita melakukan hal tersebut. Oke, ketika batuk, kencing, ini kok ada basah-basahnya? Itu yang harus diwaspadai ya. Ada Bu Komang dari Bangli ya yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Bu Komang. Halo. Nggih, Swastiastu Bu Komang. Swastiastu Bu Komang. Nggih, sampun ngeranjing nggih durus. Ya, saya dengan Ibu Komang dari Bangli. Saya mau tanya, ini ibu saya ini kan kalau malam-malam kayak kencing gitu lebih dari 2 sampai 3 kali setiap malam. Itu penanganan pertama gimana ya? Saya harus langsung bawa ke dokter atau gimana? Maaf, ibunya usianya berapa Bu Komang? 55. 55 tahun Bu Komang ya. Ibu Komang ya. Tapi tidak ada keluhan penyakit apapun yang dialami oleh ibunya Bu Komang? Enggak sih. Kalau keseharian misalkan dari pagi sampai malam itu juga kencingnya banyak? Biasanya masih ya normal sekitar 3-4 kali lah. Oh iya, udah berarti masih normal ya. Berarti gangguannya pada saat kencing malam seperti Ibu Made tadi. Iya, 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya cukup mengganggu dan itu sangat kualitas istirahat beliau ya. Oke, terima kasih Bu Komang dari Bangli. Nah ini yang menjadi pertanyaan dari Bu Komang di Bangli ini. Sendiri bundanya, ibunda Bu Komang dengan usia 55 tahun sudah kategori lansia nggak sih, Dok? Ya, biasanya kejadian akan meningkat di atas usia 40 tahun. 40 tahun itu akan bisa terjadi hal tersebut? Bisa terjadi, sering ditemukan. Walaupun penyebab tipe-tipe desakan seperti Ibu Komang dan Ibu Made itu sebenarnya tidak diketahui penyebabnya apa. Tapi memang terganggu saja dia, terganggu. Nah, kalau yang seperti ini kan pertama seperti yang saya bilang tadi, tentukan dulu asupan minum dari ibunya Bu Komang ini. Apakah banyak atau sedikit. Nah, sebaiknya pada pasien-pasien yang mengalami tidur malam ini terganggu karena kencing, maka minumnya itu harus diatur. Seperti yang saya bilang tadi, 2 jam sebelum tidur itu sebaiknya terakhir minum. Jangan lagi misalkan tidurnya jam 10, jam 8 itu sudah harus selesai minum. Jangan lagi sebelum tidur malah minum. Jangan, pasti bangun.
Kemudian yang kedua, sebelum tidur sebaiknya berkemih, kencing dulu. Nah, kalaupun nanti misalkan malamnya terbangun dan akhirnya kencing, sebaiknya jangan minum lagi. Jangan minum lagi, harus dibatasi asupan minum. Nah, kemudian yang kedua, malam itu sebaiknya jangan mengkonsumsi minum-minuman yang mengiritasi kandung kemih, salah satunya kopi, Gitu. teh gitu. Itu akan merangsang kandung kemih. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga suasana suhu di ruangan. Nah. Kadang-kadang kalau terlalu dingin, nah itu memang kalau di kandung kemih itu memang ada yang namanya saraf sensoris. Saraf sensoris itu saraf yang berhubungan dengan kayak lingkungan, seperti misalkan cuaca dingin gitu. Itu kan saraf-saraf itu tentu akan lebih aktif dia dalam merangsang kandung kemih untuk melakukan perkemihan. Nah mungkin sarannya. Karena saya lihat Ibunda dari Ibu Komang ini pada saat tidak tidur itu katanya masih normal. Ya, sehingga menurut saya sih masih belum memerlukan terapi. Baik. Belum memerlukan terapi. Belum memerlukan terapi. Ini hanya untuk terapi perilaku. Termasuk normal seperti itu, Dok. Dokter mengatakan tadi kan normalnya kita sehari itu 8 kali. 8 kali. Tapi kalau malam sekali maksimal. Saja. Jadi kalau sudah lebih dari sekali, maka sudah termasuk tidak normal. Aware juga ya, terhadap apa. Nah, ini yang menarik sekali, suhu terlalu dingin juga mempengaruhi hal tersebut. Nah, kita mengetahui Bangli pun banyak kota dingin. Nah, julukannya kan Bangli kota dingin ya. Karena suhunya juga cukup sejuk, cukup dingin. Nah, itu bisa juga mempengaruhi seseorang ketika sudah istirahat tiba-tiba terbangun, aduh, pengen ke belakang, pengen kencing seperti itu, Dok. Kan dinding kandung kemih kita itu kan memang ada saraf sensoris yang berhubungan dengan cuaca, dengan rasa cemas. Apalagi misalkan kita mau ujian gitu, sebelum ujian pasti kita kepingin kencingnya, karena memang ada saraf yang memang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Saraf itu memang langsung menembus kandung kemih. Ya, sehingga apabila kita mengalami stres, itu kemudian mau ujian, kemudian cuaca yang dingin, itu saraf ini akan merangsang untuk kencing. Baik. Apa yang harus dilakukan Ibu Komang ini sendiri, Dok, untuk mengurangi agar tidak terjadi hal-hal ya mungkin mengganggu kualitas seperti yang tadi saya bilang tersebut, 3 itu yang penting. Kalau saya rasa sih belum memerlukan penanganan, hanya terapi perilaku yang seperti tadi. Perilakunya yang harus. Perilaku. Dok, ini kalau kita berbicara tentang apa yang dialami oleh seorang perempuan dengan tipe tekanan ini sendiri, ini bagaimana penanganannya harus dilakukan terhadap perempuan yang mengalami hal tersebut, Dok? Kalau tipe tekanan ini kan sarafnya normal, saraf pengisian dan pengeluarannya normal. Tipe tekanan itu kan kicipirit kencing. Jadi dia memang ada gangguan pada anatomi atau otot yang menyangga kandung kemih. Nah, otomatis kita harus pastikan dulu keluhannya ringan apa berat. Untuk tahu kita ringan atau berat, kalau ibu ingin di rumah masih belum memerlukan penanganan, maka ibu bisa lihat kalau ibu beraktivitas berat, misalkan yang angkat barang berat betul atau ketawanya terpingkal-pingkal gitu baru keluar kencing, nah itu termasuk keluhan yang ringan sebenarnya. Kalau seandainya ibu misalkan baru ketawa sedikit saja atau batuk sekali saja sudah keluar kencing, nah itu termasuk berat. Nah, kalau dia masih ringan, sebenarnya bisa kita melakukan yang namanya Kegel. Jadi penguatan otot-otot dasar panggul atau jaringan penyokong kandung kemih tersebut. Itu bisa, karena kan memang kausanya sendiri kan karena kelemahan dari otot-otot tersebut. Nah, jadi kalau memang nanti ini lemah, otomatis harus dikuatkan. Kuatkan dengan apa? Kegel namanya. Tapi kalau seandainya sudah berat, sudah baru jalan sedikit atau aktivitas sedikit saja sudah kencingnya keluar, maka Kegel ini tidak terlalu bermanfaat. Maka dilakukanlah yang namanya operasi. Harus dengan jalan operasi. Jadi yang kendor, yang turun itu kita akan lakukan pemasangan sling namanya. Jadi kita akan sangga itu. Nah, yang turun dinding depan vagina itu kita lakukan pemasangan sling namanya. Nah, jadi ada kayak berupa jaring-jaring yang memang
kita peruntukkan itu untuk operasi-operasi di daerah kandung kemih tersebut. Nah itu kita sangga nanti, kita sangga. Sehingga itu penyembuhannya hampir 99% itu kalau sudah tersangga seperti itu. Dengan operasi tersebut. Operasi tersebut. Pada kasus-kasus tekanan ini tidak memerlukan obat. Ya, cukup Kegel apabila ringan dan dilakukan operasi seperti itu. Ya. Baik, dokter. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Setelah operasi, bisakah kambuh lagi? Nanti kita akan bahas lagi, Dokter Fajar. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, penanganan BSR pada perempuan masih kita bahas di sesi terakhir ini bersama Dr. Kadep Fajar Marte, M. Biomed, SPOGK. Beliau adalah konsultan uroginekologi dan rekonstruksi. Silakan, masih ada waktu untuk Anda. Mungkin Anda ingin sharing atau ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana tipe tekanan itu sendiri. Bisa saja itu keluhannya ringan atau berat, penanganannya pun akan berbeda ya dok ya. Betul. Bisa dengan senam Kegel, kalau senam Kegel ya namanya senam Kegel itu sendiri yang sering saya dengar juga. Kemudian bisa dengan operasi itu sendiri. Nah dok, itu kan kita berbicara tentang keluhan perempuan pada yang sering ke toilet, ke kamar kecil untuk kencing itu pada malam hari seperti itu. Betul. Bagaimana dengan mereka yang sering bolak-balik, sering sekali ke kamar kecil untuk kencing? Ini penanganannya seperti apa dok? Ya, kalau pada kasus-kasus yang memang tipe desakan ini, tipe aktif itu, tipe desakan dalam satu hari itu lebih dari 8 kali berkemih. Yang pertama seperti saya bilang tadi, pastikan dulu penyebabnya bukan akibat asupan minum atau bukan akibat infeksi. Apabila ibu-ibu atau perempuan tersebut secara minum mereka mengatakan minumnya tidak normal, maksudnya tidak terlalu banyak, normal-normal saja, kemudian kita periksa kencingnya juga tidak ada infeksi, maka ibu ini masuk ke dalam tipe desakan. Nah, kita pertama tentukan dahulu berapa kali dia berkemih dalam sehari dan seringnya pada pagi, siang atau malam. Nah kita biasanya bekali ibu tersebut yang namanya bladder diary atau bahasa Indonesianya daftar harian berkemih. Kita akan pantau kencingnya selama 3 hari. 2 di hari kerja, 1 di hari libur. Nah karena seringkali begitu kita lihat nanti di hari keempat ibu itu kontrol membawa daftar harian berkemihnya itu, kita lihat nanti biasanya sering di hari kerja itu frekuensi kencingnya lebih banyak dibandingkan di hari libur. Ya, atau ada juga yang sebaliknya, pada saat kerja dia malah lupa dengan aktivitas berkemih, pada saat libur di rumah dia malah berkemih. Jadi kita lihat polanya bagaimana. Nah, karena dari sana nanti kita akan bisa dari daftar harian berkemih itu kita bisa tahu ibu ini kencing berapa kali, kemudian malam bangun berapa kali, kemudian minumnya berapa cc setiap hari. Nah biasanya yang seperti ini kita terapi dengan obat. Nah, ada 2 terapi. Yang pertama adalah terapi perilaku. Terapi perilaku ini yang pertama adalah pada perempuan-perempuan yang gemuk gitu, yang berat badannya berlebih, itu berat badan harus diturunkan. Kemudian yang kedua, asupan minum diatur misalkan minum airnya itu 100 sampai 200 cc setiap 1 jam. Jadi jangan sekali minum banyak. Nah, jadi kandung kencing ini perlu diajari untuk mendapatkan cairan itu secara teratur. Kemudian yang ketiga, kurangi minuman-minuman yang mengiritasi seperti tadi kopi atau teh. Nah, kemudian terapi obat itu kita berikan obat, ada namanya obat untuk mengurangi kontraksi dari kandung kemih tersebut. Nah, itu ada obat juga untuk meningkatkan pengisian kandung kemih. Jadi ada 2 macam obat. Yang pertama adalah mengurangi kontraksi kandung kemih.
Jadi saraf untuk mengeluarkan kandung kemih itu diblok sementara, atau yang kedua adalah saraf mengisinya itu yang kita tingkatkan, sehingga saraf yang untuk pengeluaran itu berhenti sebentar. Nah, cuman memang pengobatan seperti ini perlu waktu. Pertama kita coba dulu dengan dosis yang paling kecil selama 2 minggu. Apabila cocok, maka kita akan lanjutkan selama 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan nanti seandainya sudah membaik, maka dosisnya ini kita turunkan. Jadi jangan sekali-sekali menyetop obat. Baik. Nah, apabila dengan pemberian 2 minggu itu keluhannya masih, maka dosis kita tingkatkan. Nah, begitu kita dengan tipe obat yang sama? Dengan tipe obat yang sama, dosis maksimal. Kemudian kalau dia bagus, kita lanjutkan 3 bulan. Tetapi apabila dengan dosis ditinggikan masih dia mengalami keluhan tersebut, kita lakukan kombinasi 2 obat itu. Jadi pengisiannya ditingkatkan, untuk pengeluaran kencingnya itu diturunkan. Gitu. Biasanya sampai hari ini sih masih bagus respon terapi dari pasien-pasien yang seperti itu. Baik. Ya. Apa yang terjadi ketika seorang pasien yang mengalami terapi tersebut putus di tengah jalan dalam hal pengobatan ini sendiri, Dok? Ya, seringkali pada saat melakukan terapi tiba-tiba putus, maka saraf yang saat itu belum 100% bagus, ya akan kembali lagi dia. Akan kembali lagi, sebab ini kan proses mielinisasi saraf atau penghantaran saraf itu kan perlu waktu. Perlu waktu. Tidak bisa seperti kita sakit kepala minum obat sakit kepala hilang kan gitu, tidak seperti itu. Jadi dia perlu waktu. Makanya dari penelitian-penelitian selama ini yang ada, kita lakukan selama 3 bulan terlebih dahulu. Gitu. Setelah terapi dengan pengobatan ini sendiri, ini bisakah ataukah ada kemungkinan kekambuhan itu akan muncul lagi, Dok? Ada. Tipe apapun dalam gangguan berkemih ini itu bisa kambuh. Bisa kambuh. Apalagi tipe desakan ini yang memang penyebabnya tidak diketahui sebagian besar itu. Tiba-tiba saja memang dia itu terganggu, rusak sistem sarafnya itu. Jadi apabila diobati sekarang ini sembuh, bisa jadi beberapa tahun kemudian bisa lagi. Tapi saya yakin ibu-ibu yang melakukan terapi tipe desakan ini selama 3 bulan itu mereka akan terbiasa akhirnya mengatur pola minumnya. Akan terbiasa sehingga akan terbawa terus. Untuk mengatur pola minumnya dia tersebut. Termasuk juga dengan tipe tekanan setelah dilakukan operasi itu bisa saja kekambuhan itu bisa terjadi pada seseorang. Betul. Kalau tipe tekanan itu kan penyebabnya karena gangguan penunjang kandung kemih. Jadi apabila setelah kita lakukan Kegel, kemudian kita lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan dinding atau otot kandung kemih itu lemah, ya misalkan mengangkat beban berat, mengangkat galon. Kalau di Bali ibu-ibu kita gini loh, kuat-kuat semuanya, sudah dikenal itu bisa luas yang ganti botol minumannya itu, ya langsung sendiri. Jadi itu makanya. Ya, jadi kurangi aktivitas-aktivitas. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kekambuhan tersebut, Dok? Ya, jadi jangan mengangkat beban lebih dari 5 kilo gitu biasanya. Ya, jadi jangan mengangkat beban lebih dari 5 kilo. Ya, kalau dari literatur dikatakan beban kehidupan lebih berat. Beban lebih berat sekali, betul sekali. Jadi ada hal-hal yang perlu diketahui juga ya tentang apa yang bisa dilakukan ya. Nah, ini senam Kegel nih. Ini yang perlu diketahui. Ini senam Kegel itu biasanya dilakukan berapa kali sih, Dok? Dalam sehari seperti itu. Ini yang mengalami keluhan yang ringan ya, Dok ya. Senam Kegel itu senam penguatan otot dasar panggul. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan setiap hari, itu tidak ada batasan. Yang namanya otot bisa dilakukan di mana aja, Dok? Bisa dilakukan di mana aja, sambil nonton dengan pasangan kita pun juga bisa. Kan pasangan kita nggak tahu kalau kita melakukan senam Kegel, kalau perempuan tuh melakukan senam Kegel kan nggak tahu. Nah, senam Kegel ini khususnya pada pasien-pasien pasca persalinan normal, itu apabila sudah tidak ada keluhan nyeri, itu bisa langsung dilakukan. Jadi tanpa menunggu 3 bulan, bisa langsung kapan siap bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nah, itu
bisa dilakukan terus karena memang yang namanya otot itu kan semakin sering sama kayak binaraga. Kalau binaraga itu semakin sering dilatih ototnya itu kan semakin cepat terbentuk. Sama yang namanya otot yang semakin sering dilatih tentu akan semakin cepat dia terbentuk otot dan kuat. Oke, Gitu. baik. Senam Kegel itu seperti apa sih, Dok? Senam Contohnya, Kegel Dok? itu ada fase kontraksi lambat sama kontraksi cepat. Kalau kontraksi lambat itu misalkan jepit sambil kita menghitung, jepit 1, 2, 3 buka. Jepit 1, 2, 3 buka. Gitu. Jadi pertama tentukan dulu otot vagina yang mau dilakukan kontraksi. Nah itu kita bayangkan seperti orang mau kencing, kemudian kita tahan di tengah-tengah itu. Nah itulah otot yang kita. Kemudian itu kita lakukan jepit 1, 2, 3 buka. Nah, kalau kontraksi cepat itu jepit buka, jepit buka, jepit buka. Nah, minimal 1 hari itu kita lakukan 3 kali. 1 kali session latihan itu bisa 10 kali kontraksi lambat, 10 kali kontraksi cepat. Jadi setiap hari itu ditingkatkan. Baik, dokter bilang jepit buka, saya yang ngilu ya, Dok ya. Dok, Dok, saya pernah baca ini, berhubungan badan juga bisa mengurangi terjadinya beser pada seorang perempuan, Dok. Mengurangi badan, kalau berhubungan badan atau berhubungan seksual itu tentu sebenarnya lebih meningkatkan. Ya, jadi ada namanya honeymoon cystitis. Honeymoon cystitis itu adalah suatu infeksi yang sering terjadi pasca berhubungan seksual. Makanya istilahnya honeymoon, habis bulan madu gitu. Ya, itu sering terjadi akibat adanya lecet pada dinding-dinding vagina sehingga akhirnya berdampak ke infeksi. Malah pada beberapa orang yang memang parah sekali itu malah kita kasih antibiotika profilaksis sebelum berhubungan itu kita kasih antibiotika. Gitu, ya. Baik, Dokter Fajar, apa yang harus dilakukan ini? Apa yang harus diketahui agar beser itu bisa kita hindari? Ya, untuk ibu-ibu di rumah, gangguan berkemih atau beser itu bukan suatu penyakit ganas sebenarnya, ya. Dan namun sangat mengganggu kualitas hidup. Nah, bayangkan ibu berkemih terus, baunya pesing, malam bangun. Nah, itu bisa diobati. Nah, jadi berobatlah ke tenaga kesehatan, ke dokter kandungan, datang, sampaikan keluhan, dan pasti nanti akan diberikan terapi yang sesuai dengan keluhannya tersebut. Iya, jangan anggap enteng apa yang terjadi, hal-hal yang sepertinya ini dianggap wajar yang terjadi, tetapi bisa mempengaruhi kehidupan Anda ke depannya. Dokter Fajar, terima kasih sudah sharing sama di Sekarang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.